فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, yaitu berkait tentang keutamaan sabar. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala kepada mereka tanpa hisab, tanpa batas. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fadilahnya memberikan banyak keutamaan kepada mereka yang bersabar. Di antara keutamaan yang akan Allah berikan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada mereka yang bersabar tanpa batas, tanpa hisab, yang menunjukkan akan banyaknya pahala yang akan mereka dapatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, demikian juga ketika ada seseorang yang menyakiti kita dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Dengan ucapan mungkin menyakiti hati kita, dengan perbuatan mereka mungkin menyakiti badan ataupun jasad kita. Maka memberi maaf mereka atas kesalahan mereka terhadap kita, itu adalah sebuah kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka siapa yang memberi maaf dan setelah itu memperbaiki diri, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa membalas kejelekan orang lain itu selama apa yang kita berikan setimpal, maka dibolehkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan balasan atas kejelekan, kejahatan dengan yang setimpal, maka siapa yang memberi maaf dan dia memperbaiki diri, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlaku zalim. Maka para ulama mereka membagi di dalam hal pembalasan. Yang pertama yaitu berlaku adil. Berlaku adil yang dibolehkan, yaitu membalas kejelekan orang lain yang setimpal dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Contohnya apa yang sudah disebutkan ketika ada seseorang yang membunuh, kemudian pihak keluarga korban yang dizalimi menuntut kisos setimpal dengan apa yang telah dia lakukan kepada saudaranya, yaitu dengan hukum bunuh, setimpal, adil, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah dengan memberikan maaf kepada mereka. Maka ini adalah sebuah kemuliaan. Sebuah kemuliaan. Dan yang ketiga adalah membalas dengan kezaliman.
dia disakiti, kemudian dia membalas perbuatan jelek orang lain terhadap dirinya dengan melampaui batas. Dan ini adalah sebuah keharaman yang tidak dibolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita ketahui bahwasanya di dalam memberi maaf, maka di situ tidak terpuji secara mutlak. Ketika ada seseorang yang dikenal sebagai seorang yang zalim, selalu melakukan kejelekan, kezaliman kepada orang lain, dikenal dia adalah orang yang suka menzalimi orang lain, mengambil harta mereka, mengganggu, merampok, dan hal-hal lainnya, maka tentunya di saat kita melihat ketika kita memberi maaf kemudian tidak ada kemaslahatan baginya, dia tidak berubah dari kejelekan dan kezalimannya, maka tentunya hal yang semacam ini tidak perlu untuk kita maafkan. Tetapi di saat kita melihat orang yang melakukan kejelekan tersebut adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki dirinya, maka tentunya dengan kita memberikan maaf kepadanya, ini adalah sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, fa fi hadhil hal al-afdal an la ta'fu anhu bal ta'khudhu bihaqqika min ajlil islah. Di dalam keadaan ketika kita melihat orang yang menzalimi kita, yang berlaku jelek kepada kita, dalam keadaan tidak mau memperbaiki dirinya, bahkan mafsadahnya akan lebih besar, maka tentunya yang afdol adalah tidak memaafkannya. Bahkan engkau ambil hakmu min ajlil islah, dalam rangka untuk memberikan kebaikan kepadanya. Jika itu berkait dengan harta, jika itu berkait dengan kasus pidana, ketika kita melihat orang ini tidak mau memperbaiki diri, bahkan kalau dibiarkan justru dia akan semakin jelek keadaannya dan merugikan orang lain, maka tentunya tuntut hak kita kepadanya, laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib ataupun berwenang, sehingga akhirnya dia dengan itu, ya harapan kita adalah dia mau memperbaiki dirinya, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kana syakhs idza afawta anhu lam yatarattab 'ala al-'afwi anhu mafsadah fa innal 'afwa afdal wa ahsan. Adapun apabila seseorang yang engkau beri maaf kemudian dalam keadaan tidak ada mafsadah atasnya, justru memberikan kemaslahatan baginya, maka memberi maaf kepadanya itu lebih utama dan lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah taala berfirman, maka siapa yang memberi maaf wa aslaha, dan dia mau memperbaiki dirinya, mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejelekannya, keburukannya, kejahatannya, maka di situ ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi yang memaafkan. Pahala yang besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana ajruka 'ala Allah lakana khairan laka min an yakuna dzalika bimu'awadatin ta'khudhu min a'mali sahibika salihah. Perhatikan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan engkau memberi maaf kepadanya itu lebih baik bagimu daripada penggantian yang engkau ambil dari amalan soleh saudaramu itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya nanti di akhirat itu akan ada kisos, ya, akan ada kisos. Seseorang yang dizalimi, maka niscaya dia akan bisa menuntut balas di akhirat nanti, menuntut kisos, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu mazlamah li akhihi
falyatahallalhu minha fa innahu laisa thamma dinar wala dirham min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Kata Nabi SAW, siapa yang memiliki kezaliman kepada seseorang, kepada saudaranya, maka hendaklah dia untuk segera meminta kehalalannya. Karena sesungguhnya waktu itu, yakni di akhirat nanti, tidak ada dinar dan tidak ada dirham, tidak ada harta benda, tidak ada kekayaan yang bisa bermanfaat untuknya, yang nantinya akan diambil kebaikan-kebaikan orang-orang yang ada pada orang yang menzolimi, ya, diberikan kepada orang yang dizolimi. Apabila kebaikan-kebaikannya telah habis, maka kejelekan dan keburukan orang yang dizolimi akan ditimpakan kepada orang yang menzolimi. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Ini adalah kisos di akhirat nanti. Di saat ada seseorang yang tidak menyelesaikan kezaliman di dunia, ya, tidak menyelesaikan sangkut paut kezaliman sesama ketika di dunia, maka di situ akan ada kisos di akhirat nanti. Oleh karenanya kata beliau bahwasanya dengan engkau memberi maaf kepada orang yang menyakitimu, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada penggantian yang engkau akan ambil dari amalan soleh saudaramu. Maksudnya adalah dengan memberi maaf kepada mereka dengan sebab kejelekannya kepada diri kita, maka itu lebih baik pahalanya, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita menuntut kisos di akhirat nanti. Jadi pahalanya sangat besar, keutamaan di sisi Allah lebih tinggi, ya. Barakallahu fikum. Kemudian al-ayatul khamisah, ayat yang kelima, qauluhu ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-153, ista'inu bis sabri was salah, jadikanlah kesabaran dan salat sebagai penolong diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini pun menunjukkan akan keutamaan sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, jadikanlah kesabaran dan salat kalian itu sebagai sebab penolong kalian, ya, segala urusan kita, urusan dunia kita ataupun urusan diniyah kita untuk akhirat kita. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Allah akan mendukung mereka. Allah akan memberikan penjagaan kepada mereka dan kebaikan-kebaikan lainnya. Amarallahu Subhanahu wa ta'ala an nasta'ina 'alal umur bis sabri 'alaiha li'anna al-insan idza sabara wa intadhara al-faraj minallahi sahulat 'alaihi al-umur. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita nasta'in 'alal umur bis sabri, menjadikan kesabaran ini sebagai penolong kita. Karena sesungguhnya manusia apabila dia bersabar dan menunggu datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya sahulat alihil umur, akan mudah atasnya urusan-urusannya. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersabar di dalam menghadapi semua urusan-urusan kita,
Dan beliau sebutkan bahwasanya ketika seseorang sabar dan menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang kepadanya, maka niscaya semua urusannya akan mudah, akan ringan. Berbeda dengan seseorang yang ketika dihadapkan dengan urusan-urusan berat ataupun ringan, ketika dia tidak menghadapinya dengan kesabaran, maka niscaya akan terasa sulit dan berat baginya. Tetapi sebesar apapun urusan kita, ketika kita hadapi dengan kesabaran, maka seberat apapun urusan itu akan terasa ringan. Ya, akan terasa ringan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya, memberikan jalan keluar kepadanya. Fa anta idza usibta bi syai'in yahtaju ila sabr fasbir wa tahammal wa'lam anna an-nasr ma'as sabr wa anna al-faraj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Kata beliau rahimahullah taala, dan engkau jika ditimpa dengan sesuatu musibah-musibah, kesulitan-kesulitan apapun bentuknya, yahtaju ila sabr, membutuhkan kesabaran, fasbir, maka bersabarlah, wa tahammal, berlapang dadalah, karena sesungguhnya wa'lam anna nasr ma'as sabr, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu datang bersama dengan adanya kesabaran. Wa annal faraj ma'al karb, dan jalan keluar itu akan ada dari Allah Subhanahu wa taala di saat urusan kita saat itu sungguh sudah pada puncaknya, sesuatu yang paling sulit dan beratnya, maka ingat di situ akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan-kemudahan. Nah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada seseorang bersama dengan kesabaran. Di saat seseorang dalam keadaan sabar di dalam menghadapi ujian-ujian, musibah-musibah, kesempitan-kesempitan, malapetaka dan segala sesuatu yang membahayakannya, mengkhawatirkannya, menakutkannya, maka di saat dia sabar, maka niscaya di situ akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan keluar dari Allah itu di saat puncak kesulitan itu ada pada kita. Dan bersama kesulitan akan ada kemudahan. Yakin itu. Sabari. Ya. Demikian juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap di atas kesabaran. Karena memang kesabaran itu berat. Ya, berat, sehingga harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan kesabaran pada diri-diri kita. Wa amma shalah fa innaha tu'inu 'alal umur ad-diniyati wa dunyawiyah. Hatta inna Rasul alaihi salatu wassalam dzakara anhu annahu idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Adapun salat, sesungguhnya salat itu bisa membantu seseorang di dalam menghadapi urusan-urusan diniyah dan juga urusan-urusan duniawiyah. Sampai pun Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, annahu idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Disebutkan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabari di dalam tafsirnya, bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan sebuah masalah, sebuah kesulitan, maka segera beliau
untuk mengerjakan sholat. Ya. Di saat menghadapi masalah yang sulit, yang besar, maka segera beliau untuk menegakkan sholat. Demikian juga disebutkan di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, kana idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dihadapkan dengan permasalahan sebuah urusan besar, maka beliau salat, beliau menegakkan salat. Wa bayyana Allahu fi kitabihi anna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya bahwasanya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Inna as-salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dari perbuatan dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Salat yang dilakukan oleh seseorang yang dikerjakan dengan baik dan benar, yang diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang disempurnakan dengan yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, yang penyempurna-penyempurnanya, yang dikerjakan dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat yang semacam ini akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sehingga di saat kita masih melakukan dosa, masih sering melakukan kekejian, masih sering melakukan kezaliman, maka koreksilah sholat kita. Bisa jadi sholat kita belum sempurna, bisa jadi sholat kita masih banyak kekurangan-kekurangan, maka koreksilah sholat kita. Bisa jadi sholat kita belum sempurna, bisa jadi sholat kita masih banyak kekurangan-kekurangannya, bisa jadi sholat yang kita kerjakan belum ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, masih disusupi riya, sum'ah, dan tujuan duniawiyah lainnya. Bisa jadi wajib-wajib sholatnya belum terpenuhi, bisa jadi belum sempurna sunnah-sunnah sholatnya, atau bisa jadi kita dalam keadaan masih lalai di dalam menjalankannya. Sehingga koreksilah sholat-sholat kita, perbaikilah sholat-sholat kita, sehingga dengan sebab itu, ya, sholat yang kita kerjakan bisa menjadi sebab kita terjauhkan dari perbuatan keji dan kemungkaran. Fa idza ista'ana al-insanu bis-shalah ala umurihi yassarallahu lahu dzalik. Maka apabila seseorang dengan sholat yang dikerjakannya dijadikan sholat itu sebagai penolong dirinya dengan urusan-urusan yang dihadapinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusan itu untuknya. Dimudahkan urusan-urusannya, urusan diniyah ataupun urusan duniawiyah, ya, sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, wa amma as-shalah fa innaha tu'inu 'alal umur ad-diniyah wa dunyawiyah. Bahwasanya salat itu bisa membantu kita pada urusan-urusan diniyah, demikian juga urusan-urusan duniawiyah kita. Kesulitan ekonomi, ya, sempit, tidak memiliki harta yang luas, ya, atau banyak hutangnya, maka jadikanlah salat sebagai penolong kita, yang kita harapkan dengan sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan-urusan kita. Coba kalau kita perhatikan,
Salat yang kita kerjakan, ya, ketika seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat di hadapannya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, maka tentu hal ini bisa menjadi penolong bagi dirinya di dalam menghadapi urusan-urusannya, problematikanya. Di dalam salatnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sujudnya memohon kepada Allah kemudahan-kemudahan, urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Ya. Di saat dia dalam keadaan sebelum salamnya, dia memohon, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saat itu adalah saat yang dikabulkan doa seorang hamba. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusan-urusannya. Ya, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusannya. Dimudahkan problematika yang dihadapinya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, li'anna as-salah silatun bainal abdi wa baina rabbih. Karena sesungguhnya salat itu adalah silah, hubungan, ikatan seorang hamba dengan Rabbnya. Fayaqiful insanu fiha baina yadayillah wa yunajihi wa yad'uhu wa yataqarrabu ilaihi bi'anwa'il qurubat allati takunu fi hadhihi shalah fa kanat sababan lil ma'unah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, seorang hamba berdiri di hadapan Rabbnya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa yunajihi, bermunajat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yad'uhu, dan memohon dan meminta kepadanya di saat salatnya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah, dengan pendekatan-pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya ada pada salat. Fakanat sababan lil ma'unah, maka dengan sebab itu menjadi sebab dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah oleh kalian kesabaran dan salat sebagai penolong kalian, ya, pada urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita, diniyah kita. Barakallahu fikum. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kata beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yakni bidzalikal ma'iyyatul khassah, lianna ma'iyyatullah Subhanahu wa ta'ala tanqasimu ila qismain. Yang dimaksud dengan ucapan Allah, sesungguhnya Allah bersama atau beserta dengan orang-orang yang sabar, maknanya adalah kebersamaan secara khusus. Karena kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ma'iyyatun 'ammah syamilatun likulli ahad, wa hiyal madhkuratu fi qoulihi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa fi qoulihi ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum. Yang pertama adalah kebersamaan yang sifatnya umum, mencakup semua manusia, yaitu apa yang telah disebutkan di dalam firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian
Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah meliputi kalian dimanapun kalian berada. Nanti akan disebutkan penjelasannya. Wa fi qoulihi ta'ala, dan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yaitu di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-7. Tidaklah 3 orang yang mengadakan pembicaraan kecuali Allah yang keempatnya. Tidaklah 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Tidaklah kurang dan lebih dari itu kecuali Allah bersama mereka. Wa hadhil ma'iyyatul 'ammah syamilatun li jami'il khalqi. Maka kebersamaan yang umum ini mencakup untuk semua makhluk. Fama min makhluqin illa wallahu ta'ala ma'ahu ya'lamuhu wa yuhitu bihi sultanan wa qudratan wa sam'an wa basaran wa ghairu dhalik. Tidaklah dari kalangan makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Maksudnya Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menguasainya. Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihatnya. Ini yang dimaksud. Allah bersama mereka. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik mereka, ucapan-ucapan mereka, dengan lisan maupun apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Allah Maha tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh makhluknya yang di bumi maupun yang di langit. Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala juga yang menguasai mereka, yang memiliki kemampuan atas mereka, yang Maha mendengar ucapan-ucapan mereka, yang Maha melihat hamba-hambanya, perbuatan-perbuatan mereka. Ini yang dimaksud, ya. Dan yang kedua, ammal ma'iyyatul khassah fahyal ma'iyyatul lati taqtadi an-nasr wat ta'yid, yaitu kebersamaan yang khusus, kebersamaan yang di situ akan ada pertolongan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi khassatun birrusul wa atba'ihim. Dan kebersamaan yang khusus ini hanya ada pada para rasul dan pengikut-pengikut mereka, yang akan diberikan kepada para rasulnya dan juga kepada pengikut-pengikut mereka. Laisat likulli ahadin, yang tidak diberi kepada semua orang. Khusus kebersamaan ini, yakni di saat Allah Subhanahu wa taala sebutkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka, menolong orang-orang yang sabar, memberi jalan keluar atas persoalan-persoalan mereka, permasalahan-permasalahan mereka, diberi kemudahan-kemudahan, diberi dukungan-dukungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya mereka sanggup dan mampu, ya, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi ujian dan kesulitan-kesulitan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berlaku ihsan, berlaku baik, ya. Demikian juga Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertakwa kepadanya, yaitu orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka niscaya mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisinya di dunia maupun di akhirat, diberi kemudahan-kemudahan atas segala urusannya, urusan dunia dan akhiratnya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Ya. Jadi orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang bertakwa. Demikian juga orang-orang yang berlaku ihsan, berlaku baik, baik di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik kepada manusia, kepada makhluk. Ya. Baik di dalam ibadahnya kepada Allah, ikhlas di dalam ibadahnya, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadahnya tersebut. Demikian juga baik kepada makhluk, kepada sesama, berlaku ihsan kepada mereka, ya. Membantu orang-orang yang tengah membutuhkan dengan hartanya, dengan tenaganya, pikirannya, ya, dan lain sebagainya. Baik ucapannya kepada mereka, menyenangkan hati mereka, membahagiakan hati mereka, dengan perbuatannya pun sama, memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, dan Allah akan mendukung mereka, Allah akan menolong mereka, Allah akan memberikan jalan keluar kepada mereka, Allah akan memudahkan urusan-urusannya, Allah akan bersama mereka. Orang-orang yang bertakwa dan berlaku ihsan, dan juga orang-orang yang bersabar. Taib, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema suara azan telah berkumandang di puncak-puncak menara masjid di kota Anda. Kaum muslimin rahimakumullah, kami ingatkan kepada Anda bahwa saat ini insyaallah telah tiba bagi kita untuk menjalankan ibadah salat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menjawab panggilan azan dan menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid di sekitar Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.